Sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, seburuk-buruknya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah bakalan jadi orang baik. Sejahat-jahatnya orang, tapi kalau dia masih sholat 5 waktu, ditambah lagi apalagi masih bakti sama orang tua, apalagi masih cinta kepada sholihin, cinta kepada Nabi Muhammad, hati gak ada benci sama orang, insya Allah nih orang bakalan jadi orang baik. Tapi jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau bisa, sebisa mungkin kerjainnya berjamaah. Kerjakan sholat 5 waktu sebisa mungkin berjamaah. Berjamaah gak harus 100 orang, walaupun berdua, imam dan makmum. Gak ada orang lagi, cuma ada sendirian, ya udah gak apa-apa. Tapi tetap disunahkan azan dan iqamah. Gak harus lantang pakai speaker, sebisanya. Biar ini bumi menjadi saksi. Kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala, itu bahwasanya orang yang berazan, orang yang azan, itu tidak ada satu batu, pohon, rumput, dedaunan, tanah, hewan, binatang, manusia, jin yang mendengar suara orang yang azan, melainkan besok semuanya menjadi saksi di hari kiamat untuk orang tersebut. Gak ada orang yang dengar batu menjadi saksi besok hari kiamat, yang dengar rumput, yang dengar hewan, walaupun yang dengar hewan. Adzan iqamah. Subhanallah. Kerjain sholat. Terus juga sholat gak bikin jadi miskin. Sholat gak bikin kerjaan menjadi telantar. Kita sholat berapa menit? Kita sholat subuh, sholat zuhur paling 5 menit. Cuma kadang yang lama tuh ngobrolnya. Sholatnya cuma 5 menit. Tapi jangan dibikin orang tuh yang gak kenal sama Islam menjadi kecewa. Gak boleh sholat, kenapa? Soalnya kamu kalau sholat ngilangnya 2 jam. Nah ini kan kita membuat orang jadi berpikiran buruk kepada Islam. Sholat 5 menit. Dan sholat dimanapun. Waktunya udah mepet. Pergi sini di taman, sholat di taman. Sekarang zaman udah canggih, kita bisa tahu arah kiblat ada di mana. Gak bisa di taman, pergi di trotoar, pergi di mana sholat, dimanapun. Begitu. Cari musola, kalau ada musola, sholat di musola. Ada masjid, sholat di masjid. Tapi gak ada apapun, sholat dimanapun. Itu dijadikan untuk umat Nabi Muhammad, setiap petak bumi itu sah untuk sholat di atasnya. Untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan sholat dimanapun kita, ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau bisa sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat. Sholat duha kata Nabi itu la fagra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Gak bakalan jatuh miskin, gak bakalan melarat orang yang sholat duha. Rizkinya luas, makmur. Namun orang yang berzina gak bakalan kaya, gak bakalan berkah. Gak ada istilah kemiskinan kalau kamu sholat duha. Gak ada kekayaan dan keberkahan kalau orang melakukan perbuatan zina. Sholat duha. Mau lebih berkah lagi, baca surat Waqiah. Itu yang baca surat Waqiah aman dari kemelaratan, aman dari kemiskinan. Baca surat Waqiah setiap hari. Baiknya tuh sore dia baca, atau kapanpun lah dia baca surat Waqiah. Sempetin, apalagi kayak sekarang nih malamnya panjang. Sempatkan, bangun sebelum subuh, tahajud walaupun cuma 2 rakaat, witir walaupun cuma 3 rakaat. Bangun malam sebelum subuh walaupun cuma 15 menit atau setengah jam sebelum subuh. Biarin bangun hubungan dengan Allah Ta'ala.